Anda masih bersama kami dalam Breaking News TV One, pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terbaru mengenai kondisi gencatan senjata yang ada di Gaza, Palestina, kami ajak Anda langsung bergabung dengan relawan Mercy di Gaza, ada Mas Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak waktu Gaza. Ya, Mas Fikri, nampaknya begitu banyak atau seluruh warga Gaza di Palestina tentu menunggu hasil keputusan apakah gencatan senjata ini akan diperpanjang atau tidak. Seperti apa kondisinya di sana? Ya, memang pada awal gencatan senjata yang berlaku pada Jumat jam 7 pagi waktu setempat, dan juga memang seharusnya pada hari Senin itu adalah gencatan senjata, namun kami sangat bersyukur sekali ada pengunduran gencatan senjata yang berlaku sampai pada hari Rabu, dan biasanya memang pada jam 12 malam waktu Gaza, dan memang sebentar lagi juga beberapa jam lagi akan jam 12, dan para masyarakat sampai saat ini, sampai detik ini mereka masih melakukan aktivitasnya. Banyak juga yang mereka berbelanja dan juga menstok bahan-bahan makanan. Namun perlu diingat saat ini malam hari ini para warga tidak memiliki jaringan listrik, sehingga kami juga mengalami kesusahan untuk mencari barang-barang yang memang kami butuhkan, dan juga para warga juga masih terus beraktivitas, dan juga para warga dan saya juga masih menunggu bagaimana keputusan atau kehasilan gencatan senjata. Semoga kami berharap gencatan senjata bisa dilakukan kembali, atau yang kami sangat berharap, atau para warga Palestina sangat-sangat berharap gencatan senjata terjadinya permanen, sehingga tidak ada lagi namanya peperangan atau pembunuhan terhadap warga. Ya, tentu kita memiliki harapan yang sama, Mas Fikri, tapi dengan adanya kondisi yang masih belum menentu ini, artinya warga Gaza hingga saat ini masih terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan mereka, bersiap untuk kondisi terburuk apabila ternyata gencatan senjata juga tidak diperpanjang lagi, begitu Mas Fikri? Ya, tentunya pastinya jangankan peperangan ini terjadi, sebelum peperangan yang Mbak tahu juga pasti para warga juga sudah mengalami krisis sejak lama, karena blokade oleh Zionis Israel ini sudah 14 tahun lamanya, sehingga bahan-bahan yang memang dikirim ke Palestina ataupun bantuan-bantuan itu pihak Zionis Israel itu seringkali membatalkan, ataupun dengan alasan yang tidak jelas mereka tidak mengizinkan barang-barang itu masuk, sehingga banyak sekali krisis-krisis yang dialami oleh para masyarakat Gaza, apalagi ditambah dengan peperangan ini terjadi, sehingga krisis saat ini memang banyak sekali melanda ke warga Palestina sendiri di Gaza. Mas Fikri, apakah juga warga di sana bersiap dengan mencari tempat perlindungan yang dirasa cukup bisa aman, melindungi apabila ternyata serangan Zionis Israel ini kembali terjadi? Ya, Mbak, saya sering sekali menggambarkan bahwa tidak ada tempat yang aman di jalur Gaza, baik untuk para warga asing maupun para warga para Palestina sendiri. Dan seperti yang para pemirsa juga tahu bahwa pihak militer Israel sangat-sangat brutal kali ini, di mana yang diketahui juga Rumah Sakit Indonesia yang seharusnya tidak menjadi target sasaran pun menjadi target sasaran mereka dan dihancurkan. Wisma tempat kita juga dihancurkan. Banyak sekali fasilitas umum memang yang kalau saya sebutkan satu persatu tidak akan habis-habisnya. Mereka mengklaim bahwa mereka akan menyerang tentara Hamas ataupun apa. Namun fakta yang terjadi di lapangan, 4-15 ribu korban meninggal itu semua adalah warga sipil. Dan mereka juga tentunya membuat fitnah-fitnah ke Rumah Sakit Indonesia bahwa adanya bangkas segala macam. Namun setelah serangan tersebut, sampai detik ini mereka tidak mengeluarkan statement ataupun tidak mendapatkan bukti-bukti. Artinya ini benar kata Dr. Sorbini, Ketua Presidium Mercy, bahwa mereka adalah hanya ingin prakondisi untuk menyerang Rumah Sakit Indonesia. Oke, bagaimana dengan kondisi bantuan Mas Fikri yang mungkin masuk ke jalur Gaza di tengah gencatan senjata yang masih terjadi dan kita harapkan diperpanjang ini?
Ya, memang peperangan sebelum gencatan senjata, peperangan masih terus terjadi dan misalnya hanya 20 truk saja ataupun 5 truk, 10 truk. Artinya dalam jumlah sedikit, dan pada gencatan senjata ini memang dalam kesepakatan selain membebaskan tawanan, mereka juga menyepakati bahwa truk-truk 200 truk kalau nggak salah saya paham, 200 truk setiap hari masuk ke jalur Gaza dengan bantuan-bantuan tertentu juga, adanya juga solar dan juga tepung yang menjadi bahan makanan pokok dari mereka. Namun saya mendapatkan kabar bahwa juga pihak militer Israel saat ini mereka menyetop bantuan solar ke jalur Gaza, dan perlu diketahui saat ini warga banyak sekali yang mengantri. Artinya bantuan-bantuan ini walaupun sudah banyak masuk, tapi masih belum tersampaikan ke seluruh masyarakat yang ada di jalur Gaza, terutama di jalur Gaza Utara, karena medan-medan yang sangat sulit untuk dilalui, dan juga dengan medan yang mungkin sangat rawan gitu. Oke, lalu bagaimana juga dengan kondisi Rumah Sakit Indonesia di sana, Mas Fikri? Ya, kondisi Rumah Sakit Indonesia saat ini memang sudah lumpuh total, di mana memang pihak militer Israel sudah beberapa kali menyerang sebelum gencatan senjata ya, mereka sudah menyerang beberapa kali ke lantai 2 dan lantai 3, sehingga akibatnya disebut 12 korban meninggal dan juga banyak sekali korban luka-luka, dan dan juga banyak juga terjadi penembakan-penembakan kepada para pengungsi yang ada di sekitar area Rumah Sakit Indonesia. Dan perlu ketahui memang tank-tank baja juga sudah mengelilingi Rumah Sakit Indonesia yang hanya berjarak 50 meter saja, mungkin bisa lihat di Al Jazeera. Dan juga saat ini memang perkembangan terbaru, Rumah Sakit Indonesia mendapatkan 100 tempat tidur dari pemerintah Palestina. Kemungkinan besar memang Rumah Sakit Indonesia akan kembali beroperasi lagi. Dan informasi yang terakhir juga, kalau nggak salah Rumah Sakit Ashifa juga sudah mulai beroperasi, namun hanya bidang-bidang tertentu saja, tidak secara umum. Oke, Mas Fikri, dengan adanya gencatan senjata ini ada proses pelepasan tahanan atau tawanan baik dari Hamas ke Israel dan juga sebaliknya. Apakah juga Mas Fikri sempat mendapatkan cerita dari para tawanan yang kemudian sempat ditahan oleh Israel? Ya, memang dalam kesepakatan gencatan senjata ini memang yang sangat disayangkan adalah pihak Zionis Israel lagi-lagi mereka benar-benar melakukan kejahatan di atas kejahatan, dan mereka ini melakukan penembakan kepada para warga yang mengungsi dari jalur Gaza Selatan ke utara, karena mereka memberitahu tidak boleh adanya kembali dari yang mereka mengungsi dari utara ke selatan, mereka tidak boleh kembali ke utara. Dan juga perlu diketahui juga mereka juga menangkap para warga yang ada di jalur Gaza. Saya menjadi saksi mata sendiri, satu bis bahkan dengan saya, dan saya kenal dekat dengan orangnya. Mereka sampai saat ini dibawa oleh pihak Mesir dan belum dikembalikan, dan ini sangat-sangat membuat sedih kepada anak-anaknya dan juga serta keluarganya. Dan memang kebanyakan para tawanan dari Palestina yang dibebaskan adalah di tepi barat. Ini kami tidak bisa menyaksikan langsung dari jalur Gaza karena terpisahnya dengan negara Zionis Israel itu. Oke, Mas Fikri, kembali lagi ke kondisi Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Tadi ada harapan untuk rumah sakit ini bisa kembali beroperasi. Apakah kemudian indikasi-indikasinya atau ada persyaratan-persyaratan yang kemudian ini menjadi sebuah harapan Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Ashifa juga mungkin bisa kembali beroperasi untuk bisa membantu melayani para korban? Ya, memang kalau indikasi-indikasi kami belum mengetahui, namun kami terus mendapatkan informasi yang memang lumayan akurat dari para pegawai Rumah Sakit Indonesia juga, karena kami juga sangat dekat sekali dengan para pegawai Rumah Sakit Indonesia. Dan mereka mengatakan juga memang masih ada beberapa dokter yang memang masih saat itu berada di Rumah Sakit Indonesia. Dan pada waktu yang sama ketika kami mengungsi ke jalur Gaza Selatan pada hari Rabu itu, mereka juga saat itu mengungsi juga ke Rumah Sakit Kamal Udwan yang ada di jalur Gaza bagian utara. Dan juga masih ada korban luka-luka yang jumlahnya lumayan sedikit, dan memang kemungkinan besar Rumah Sakit Indonesia juga bisa kembali beroperasi. Namun kami tidak tahu mengetahui secara pasti, namun ada 100 tempat tidur juga yang dibagikan ke Rumah Sakit Indonesia, sehingga kemungkinan besar juga para dokter itu atau pasien itu akan mengikuti evakuasi ke jalur Gaza atau mungkin
bisa jadi para dokter itu menunggu untuk kembali melakukan aktivitasnya di Rumah Sakit Indonesia. Namun perlu diketahui, Rumah Sakit Indonesia memiliki 2 generator pembangkit listrik, itu pun saja dihancurkan oleh pihak militer Israel pada beberapa jam sebelum genjatan-genjatan. Namun dan kami sepertinya tidak mengetahui bagaimana cara menyalakan Rumah Sakit Indonesia saat ini. Oke, artinya kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh Rumah Sakit Indonesia sehingga memungkinkan rumah sakit untuk bisa kembali beroperasi apa, Mas Fikri? Ya, tentunya kami membutuhkan generator pembangkit listrik dan juga panel surya yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Indonesia. Karena memang kami juga membutuhkan solar tentunya, karena ketika kami berjuang sampai titik nafas terakhir, begitu juga para dokter, para perawat yang mengurus di Rumah Sakit Indonesia. Dan sama saat itu saya selalu menggambarkan bahwa korban-korban yang ada di Rumah Sakit Indonesia tidak bisa menampung lagi karena banyak korban meninggal dan juga korban luka-luka yang memang benar-benar sudah ketika masih masuk ke rumah sakit itu benar-benar bau darah dan bau-bau yang sangat tidak sedap. Karena perawatan yang kurang saat itu, obat-obatan, dan tentunya kami membutuhkan obat-obatan dan juga solar, karena pas terakhir kami itu memakai minyak goreng untuk pengganti solar saat itu. Oke. Baik, tentu kita terus memelihara harapan dan ikut berdoa sehingga keputusan gencatan senjata ini bisa diperpanjang bahkan mungkin secara permanen. Terima kasih Mas Fikri Rofiul Haq sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu dan jaga keselamatan di sana. Terima kasih. Oke, baik. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan ajak Anda untuk melihat kembali bagaimana kondisi terkini di Gaza lewat ulasan Al Jazeera Arabic TV. Sesaat lagi.